Wah, 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 kejutan besar kembali datang. Media Cina panik. Pascal Struijk disebut bisa bikin timnas Indonesia lumat Cao Yuning CS. Bek tangguh Leeds United itu digadang-gadang jadi tembok kokoh baru timnas Indonesia. Mereka khawatir kehadirannya bakal jadi mimpi buruk bagi Cao Yuning DKK. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Top Markotopa Ketum Erick Thohir buka suara soal Indra Syafri jadi asisten Vandenburg. Kata bijaknya bikin merinding. Pak Ketum PSSI Erick Thohir akhirnya angkat bicara soal peran baru Indra Syafri di timnas U23. Tak ada nada kecewa, justru ada kata-kata bijak penuh makna yang menyentuh hati. Netizen langsung salut, ini baru pemimpin sejati. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Breaking news, kabar gembira hari ini. Super gila, Indonesia resmi jadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2026. Pot 1 dikuasai tim Vandenburg. Kabar mengejutkan datang, skuad muda asuhan Gerald Vandenburg masuk pot 1, siap bikin geger Stadion Sidoarjo. Simak fakta lengkapnya di sini. Persija umumkan keputusan mengejutkan. Rizky Ridho reuni dengan Shin Tae-yong, benarkah? Persija Jakarta akhirnya buka suara soal masa depan Rizky Ridho. Rumor reuni dengan Shin Tae-yong mencuat usai komentar tajam dari mantan pelatih timnas. Apakah ini sinyal transfer besar yang sedang disiapkan? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Tom Haye langsung girang. Indonesia versus Malaysia bikin gelandang naturalisasi ini tak sabar tampil. Tom Haye langsung bereaksi antusias saat tahu timnas Indonesia bakal hadapi Malaysia di FIFA Matchday. Laga panas penuh gengsi itu rupanya punya arti spesial baginya. Apa sebenarnya alasan dibalik kegirangan Haye? Simak detail lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah, 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 kejutan besar kembali datang. Media Cina panik. Pascal Struijk disebut bisa bikin timnas Indonesia lumat Cao Yuning CS. Bek tangguh Leeds United itu digadang-gadang jadi tembok kokoh baru timnas Indonesia. Mereka khawatir kehadirannya bakal jadi mimpi buruk bagi Cao Yuning DKK. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Tim nasional sepak bola Cina akan meladeni tuan rumah timnas Indonesia pada laga ke-9 putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2025. Pertandingan timnas Indonesia kontra Cina digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, tanggal 5 Juni 2025. Masih ada waktu 1 bulan lebih bagi kedua tim untuk meningkatkan persiapan. Timnas Cina masih berkutat sebagai juru kunci di grup C dengan nilai 6 setelah 2 kekalahan beruntun pada periode Maret 2025. Sementara timnas Indonesia dalam posisi lebih baik, berada di urutan keempat dengan nilai 9 dan punya kans lebih besar untuk lolos fase berikutnya. Media Cina mengamati perkembangan terbaru di kubu timnas Indonesia, termasuk kemungkinan bergabung Pascal Struijk yang sedang menjadi pembicaraan. Pascal Struijk memiliki garis keturunan Indonesia melalui kakek dan neneknya dari pihak ibu yang lahir di Hindia Belanda (Indonesia saat itu). Kakeknya, Peter Weidemuller, diketahui berasal dari Surabaya. Bek tengah berusia 25 tahun yang bermain untuk Leeds United, tim divisi Championship yang telah resmi promosi ke Premier League musim depan. Pascal Struijk lahir di Belanda, memiliki postur yang mengesankan, yakni 1,91 meter, bergabung dengan Leeds pada 2018 dan menjadi pilar yang sangat penting bagi klub ini.
Hingga saat ini, bek tengah kelahiran 1999 ini telah memainkan 148 laga untuk Leeds dan mencetak 12 gol. Pascal Struijk absen dalam pertandingan Leeds melawan Oxford United pekan lalu karena cedera. Ia duduk di samping dan berbincang dengan pelatih Indonesia, Patrick Kluivert. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa Struijk bisa mengenakan seragam timnas Indonesia dalam waktu dekat. Media Cina 163 yang tayang Kamis dalam kurung 1 Mei 2025 memuat artikel tentang sosok Pascal Struijk yang berpotensi membawa mimpi buruk bagi tim asuhan Branko Ivankovic. Saat timnas Cina harus berjuang mati-matian mengamankan kemenangan di Jakarta dan menjamu Bahrain Juni nanti. Kabar akan bergabungnya Pascal Struijk akan semakin menambah penderitaan bagi tim berjulukan The Dragon. Pada saat kritis ini, berita buruk tiba-tiba datang dan impian tim Cina untuk kembali ke Piala Dunia tampaknya hancur lagi. Pascal Struijk telah menerima undangan untuk dinaturalisasi. Paling cepat pada bulan Juni tahun ini, ia akan dapat mengenakan kostum tim nasional Indonesia dalam 2 pertandingan melawan Cina dan Jepang, isi pemberitaan media tersebut. Sebelumnya, impian Struijk adalah bermain untuk Belanda, membuatnya menolak undangan membela tim Indonesia. Sayangnya, sepak bola Belanda benar-benar penuh dengan bakat. Di lini belakang, mereka tidak hanya memiliki andalan seperti Virgil van Dijk, tetapi juga bintang-bintang yang sedang naik daun seperti Van Dijk dan De Ligt. Karena itu, Struijk yang dijuluki Van Dijk kecil sulit mewujudkan impian membela De Oranje. Struijk bisa saja berubah pikiran setelah menyadari bahwa ia tidak memiliki harapan untuk dipilih masuk tim Belanda dalam jangka pendek. Sang pemain pun disebut menerima undangan dari pelatih baru Indonesia, Patrick Kluivert, dan setuju untuk bermain untuk tim Indonesia. Jika Struijk berhasil dinaturalisasi, akan lebih sulit bagi tim Cina untuk mengalahkan timnas Indonesia. Cina butuh keajaiban jika ingin masuk ke putaran keempat atau play-off lanjut dalam naskah artikel itu. Di sisi lain, pekerjaan proses naturalisasi Struijk juga tidak mudah. Jika setuju untuk dinaturalisasi, ia akan menghadapi prosedur yang sangat rumit dan ini akan menjadi misteri besar, pungkas pemberitaan 163. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Top Marco Topa Ketum Erick Thohir buka suara soal Indra Syafri jadi asisten Vandenburg. Kata bijaknya bikin merinding. Pak Ketum PSSI Erick Thohir akhirnya angkat bicara soal peran baru Indra Syafri di Timnas U23. Tak ada nada kecewa, justru ada kata-kata bijak penuh makna yang menyentuh hati. Netizen langsung salut, ini baru pemimpin sejati. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bicara mengenai Indra Syafri yang dirumorkan jadi asisten Gerald Vandenburg di Timnas Indonesia U23. Ia hanya mengatakan ex-pelatih Timnas Indonesia U20 itu masih jadi bagian dari federasi. Indra sempat beberapa kali mendampingi Vandenburg menyaksikan laga Liga 1. Keduanya terakhir terlihat saat Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta 12 April 2025. Erick mengatakan Indra saat ini masih menjadi bagian dari PSSI meskipun sudah tidak menjabat pelatih Timnas Indonesia U-20 dan Direktur Teknik dalam kurung Dirtek.
Jadi, dia masih terlibat dalam kegiatan federasi. Ya, memang kan Coach Indra waktu saya masuk dia masih merangkap bagian dari teknis yang ada di komite PSSI. Masih ada, kata Erik di Jakarta Selasa dalam kurung 29 April 2025. Kecuali nanti di dalam bulan Juni ini ada perubahan daripada struktur komite, komisi-komisi, komisi disiplin, dan etik. Semua kami lagi review juga sekarang. Makanya nanti bulan Juni ini mungkin akan banyak perubahan, tukas pria yang juga Menteri BUMN itu. PSSI memang berencana menggelar kongres biasa di Jakarta pada 4 Juni 2025. Erik mengatakan pihaknya masih mencari sosok yang tepat untuk menghuni kursi Dirtek PSSI. Ia masih mencari dalam kurung Dirtek PSSI. Sabar, tegas Erik. Sebatas informasi, Timnas Indonesia U23 akan menjalani 2 turnamen penting pada 2025. Mereka akan ambil bagian di Piala AFF U23 pada Juli 2025. Setelah itu, Garuda Muda dijadwalkan tampil dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September 2025. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action. Breaking news, kabar gembira hari ini. Super gila, Indonesia resmi jadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2026. Pot 1 dikuasai tim Vandenburg. Kabar mengejutkan datang skuad muda asuhan Gerald Vandenburg masuk pot 1, siap bikin geger Stadion Sidoarjo. Simak fakta lengkapnya di sini. Melansir The ASEAN Football, Indonesia menjadi salah satu dari 11 negara yang ditunjuk AFC sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2026. Indonesia menjadi salah satu tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2026. Hal ini sebagaimana dilaporkan oleh The ASEAN Football. AFC telah menunjuk 11 negara untuk jadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2026, termasuk Indonesia. Selain Indonesia, berikut 10 negara yang jadi tuan rumah lainnya, yakni Kamboja, Cina, Yordania, Kirgistan, Myanmar, Qatar, Tajikistan, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Vietnam. Sebanyak 44 tim akan berpartisipasi dalam ajang ini. Mereka akan dibagi dalam 11 grup sehingga masing-masing akan berisi 4 tim. Sebanyak 11 juara grup dan 4 runner-up terbaik akan lolos langsung ke Piala Asia U23 2026. Adapun satu peserta sudah memastikan lolos otomatis jalur tuan rumah yakni Arab Saudi, sehingga nantinya akan ada 16 tim yang berpartisipasi di Piala Asia U23 2026. Kualifikasi Piala Asia U23 206 akan digelar pada 19 September 2025. Sementara itu dari Instagram @seasiagoal, Indonesia masuk pot 1 berkat performa di Piala Asia U23 2024. Seperti diketahui, Timnas U23 Indonesia besutan Shin Tae-yong kala itu mampu menembus 4 besar Piala Asia U23 2025. Undian grup akan dilangsungkan pada 29 Mei 2025 mendatang. PSSI sendiri telah menunjuk Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur sebagai venue kualifikasi Piala Asia U23 2025.
Sementara itu untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026 akan dimainkan pada tanggal 1 hingga 9 September mendatang, tulis rilis PSSI pada 19 April 2025. Saat ini PSSI sudah mengajukan bidding sebagai tuan rumah dan menyiapkan Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur sebagai venue pertandingan. Timnas U23 yang ditangani oleh pelatih Gerald Vandenburg akan melakukan persiapan dengan baik demi raihan hasil terbaik di ajang tersebut, tambahnya. Sementara itu, alasan PSSI menunjuk Sidoarjo sebagai venue adalah agar kota lain merasakan atmosfer Timnas Indonesia. Beberapa waktu belakangan, jika Jawa Timur jadi kandang Timnas Indonesia, lebih sering Surabaya yang ditunjuk. Kenapa kami bermain di sana? Karena habis direnovasi, kata Erick Thohir. Selain itu, Stadion Gelora Delta juga dibuka oleh Pak Presiden Prabowo. Kami tidak ingin pertandingan Timnas Indonesia terpusat di satu stadion saja yang selama ini digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, tambahnya. Persija umumkan keputusan mengejutkan. Rizky Ridho reuni dengan Shin Tae-yong, benarkah? Persija Jakarta akhirnya buka suara soal masa depan Rizky Ridho. Rumor reuni dengan Shin Tae-yong mencuat usai komentar tajam dari mantan pelatih timnas. Apakah ini sinyal transfer besar yang sedang disiapkan? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Persija Jakarta baru saja membuat keputusan besar dengan memecat Carlos Pena, pelatih yang menangani tim sejak Juni 2024. Dalam skuad Macan Kemayoran, nama Rizky Ridho menjadi sorotan karena penampilannya yang konsisten sejak bergabung pada Juli 2023. Hubungan erat antara Rizky Ridho dan Shin Tae-yong sempat memicu spekulasi mengenai kemungkinan reuni mereka di klub ibu kota. Shin Tae-yong dikenal sebagai sosok yang berjasa besar dalam perkembangan Rizky Ridho di Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu mempercayakan Ridho sebagai bek tengah utama baik di level senior maupun U-Strip 23. Kolaborasi keduanya terbukti membawa hasil manis seperti saat Timnas Indonesia menembus perempat final Piala Asia U23 2024 dan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Rizky Ridho yang kini menjadi tulang punggung pertahanan Persija Jakarta tampil gemilang sejak melakukan debutnya melawan PSM Makassar pada 3 Juli 2023. Bahkan, ia mencetak gol perdananya untuk Persija dalam laga imbang 1-1 melawan Borneo FC. Ketangguhan Ridho tidak hanya membawa pengaruh besar bagi Persija, tapi juga menjadikannya salah satu pemain kunci dalam skuad Garuda. Namun setelah kekalahan 0-2 dari Semen Padang pada Minggu dalam kurung 27 April 2025, manajemen Persija akhirnya memutuskan berpisah dengan Carlos Pena. Direktur klub Muhammad Prapanca menyatakan Persija butuh perubahan segera. Perpisahan dengan Carlos Pena menjadi interpretasi dari semangat perubahan itu, dan bagi kami situasi ini adalah dinamika profesionalisme semata. Sebagai pengganti sementara, Persija menunjuk Ricky Nelson sebagai pelatih caretaker hingga Liga 1 musim 2024 hingga 2025 berakhir. Ini membuka ruang spekulasi mengenai pelatih permanen untuk musim berikutnya. Salah satu nama yang mencuat adalah Shin Tae-yong, meski ia secara tegas telah membantah rumor tersebut.
Dalam wawancara dengan News Daily Korea Selatan pada awal April lalu, Shin Tae-yong berkata, itu tidak berdasar. Ia menambahkan faktanya tidak ada tawaran dari Indonesia. Tidak ada tawaran nyata dan saya tidak mendengar apapun secara langsung. Saat ini Shin Tae-yong menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Federasi Sepak Bola Korea Selatan dalam kurung KFA dan menjadi manajer paruh waktu di klub lamanya Seongnam FC. Meski begitu, publik sepak bola nasional masih berharap ia kembali ke Indonesia, apalagi melihat kedekatannya dengan para pemain timnas seperti Rizky Ridho. Shin Tae-yong dan Rizky Ridho memiliki hubungan profesional yang erat. Pelatih berusia 54 tahun itu kerap memuji kemampuan teknis dan kepemimpinan Ridho. Di bawah asuhannya, Ridho berkembang menjadi bek modern dengan skill build-up play yang mumpuni dan kemampuan bertahan yang solid. Kombinasi mereka menjadi kekuatan lini belakang Garuda, termasuk saat Indonesia berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga STY dipecat awal tahun ini. Meski STY belum memberikan sinyal untuk kembali melatih di Indonesia, kebutuhan Persija akan pelatih berpengalaman bisa saja menjadi faktor penentu masa depan pelatih legendaris tersebut. Sementara itu, publik menanti arah baru Persija Jakarta usai kepergian Carlos Pena. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Tom Haye langsung girang. Indonesia versus Malaysia bikin gelandang naturalisasi ini tak sabar tampil. Tom Haye langsung bereaksi antusias saat tahu timnas Indonesia bakal hadapi Malaysia di FIFA Matchday. Laga panas penuh gengsi itu rupanya punya arti spesial baginya. Apa sebenarnya alasan dibalik kegirangan Haye? Simak detail lengkapnya di sini. Tom Haye terlihat antusias menyambut kemungkinan timnas Indonesia menghadapi Malaysia dalam pertandingan FIFA Matchday yang direncanakan digelar pada September 2025. Gelandang naturalisasi ini menyebut laga tersebut sebagai derby sesungguhnya yang penuh dengan atmosfer panas dan rivalitas tinggi. Jika benar terjadi, maka laga timnas Indonesia versus Malaysia akan menjadi ajang pertama Tom Haye merasakan panasnya derby Asia Tenggara. Seperti diketahui, timnas Indonesia memiliki agenda padat sepanjang tahun 2025. Setelah menyelesaikan 2 laga krusial melawan Cina dalam kurung 5 Juni dan Jepang dalam kurung 10 Juni dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, langkah skuad Garuda akan ditentukan. Jika finish di posisi 2 besar grup C, Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Namun jika tidak, maka mereka harus melanjutkan perjuangan di putaran keempat pada Oktober dan November 2025. Menariknya, jadwal timnas Indonesia untuk September 2025 masih kosong, sehingga Federasi Sepak Bola Nasional (PSSI) berencana menggelar laga FIFA Matchday. Salah satu lawan yang dirumorkan adalah Malaysia bersama Lebanon dan Rusia. Indonesia disebutkan akan menjadi tuan rumah dalam sebuah turnamen mini bertajuk Tri Nations yang rencananya berlangsung dari 1 hingga 9 September 2025. Menurut laporan dari Se-Asia Gol, menurut info dan sumber dari teman admin Teasanfo Otbal yang mendapat informasi dari FA Lebanon, Indonesia telah mengirim undangan ke Malaysia dan Lebanon untuk menjadi rumah turnamen Tri Nations selama pertandingan FIFA dari 19 September 2025. Meski begitu, mereka menegaskan bahwa turnamen belum resmi.
tergantung apakah Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Haye yang saat ini memperkuat Almere City memberikan tanggapan unik terkait rencana laga kontra Malaysia. Dalam podcast pribadinya di kanal YouTube The Higher Way, Tom mengungkap kekagumannya terhadap atmosfer El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta dan Persib Bandung yang belum lama ini berakhir imbang 2-2 di Stadion Patriot Candrabhaga. Saya juga penasaran dengan derby tersebut dan menurut saya itu tidak mengecewakan, ujar Tom Haye. Saya tidak tahu apakah saya benar-benar mempunyai mimpi dalam bermain derby. Saya mempunyai beberapa mimpi tentu saja tentang tim nasional, kata Tom Haye. Tapi sebenarnya mereka timnas juga memiliki derby sesungguhnya, Malaysia, lanjutnya. Belum dalam kurung bermain menghadapi Malaysia, tapi tentu saja akan menyenangkan memainkan pertandingan itu, pungkas Tom Haye. Ucapan Tom menegaskan bahwa dirinya benar-benar menantikan laga klasik yang telah menjadi simbol rivalitas panjang di Asia Tenggara. Ia bahkan menyebut atmosfer yang tercipta dari pertandingan Indonesia versus Malaysia bisa menyamai, bahkan melampaui, laga panas di Eropa. Saat ini fokus PSSI masih tertuju pada bagaimana agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan menjalani pemusatan latihan intensif di Bali mulai 26 Mei 2025 sebagai persiapan melawan Cina dan Jepang. Pelatih kepala Patrick Kluivert juga disebut akan memaksimalkan seluruh pemain terbaik, termasuk Tom Haye, dalam 2 laga tersebut. Ucapan Tom menegaskan bahwa dirinya benar-benar menantikan laga klasik yang telah menjadi simbol rivalitas panjang di Asia Tenggara. Ia bahkan menyebut atmosfer yang tercipta dari pertandingan Indonesia versus Malaysia bisa menyamai, bahkan melampaui, laga panas di Eropa. Saat ini fokus PSSI masih tertuju pada bagaimana agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan menjalani pemusatan latihan intensif di Bali mulai 26 Mei 2025 sebagai persiapan melawan Cina dan Jepang. Pelatih kepala Patrick Kluivert juga disebut akan memaksimalkan seluruh pemain terbaik, termasuk Tom Haye, dalam 2 laga tersebut.